peur à l'adversaire, on lui fait pas mal. C'est peut-être ça, on a eu 2-3 situations en première période où si on marque... Di luar nalar, demi singkirkan timnas Indonesia dari mimpi Olimpiade, pelatih Gini sampai lakukan hal di luar nalar. Panggil bintang Barcelona. Skuad Indonesia bisa menang versus Gini, Shin Tae yang turunkan pemain terbaik naturalisasi demi Olimpiade Paris 2024. Kabar gembira untuk kita semua, timnas Indonesia berkembang pesat, cetak banyak sejarah. Erick Thohir klaim timnas Indonesia memasuki generasi emas. Sebelum lanjut ke videonya, admin ingin ingatkan kembali, mohon tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, agar tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih Garuda Lovers. Timnas Gini U23 tidak main-main saat menghadapi timnas Indonesia U23 dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024. Mereka memanggil para pemain yang merumput di Eropa, termasuk Ilais Moriba. Duel Indonesia versus Gini digelar di Centre National du Football de Clairefontaine, Paris, Prancis, Kamis 9 Mei 2024. Moriba memiliki pengalaman tampil di kompetisi Eropa, La Liga dan Bundesliga. Pemain 21 tahun ini merupakan jebolan Akademi Espanyol dan Barcelona. Moriba melakoni debut di tim senior Barcelona pada 21 Januari 2021. Saat itu, Blaugrana menghadapi Cornella di babak 32 besar Copa del Rey. Ilais Moriba mencetak gol saat Barcelona menekuk Osasuna pada 6 Maret 2021. Dia menjadi pencetak gol termuda kelima sepanjang sejarah Barcelona, hanya kalah dari Ansu Fati, Bojan Krkić, Lionel Messi dan Pedri. Yang menarik, itu menjadi satu-satunya gol Moriba di Barcelona. Total bersama Barca, Moriba mencetak 1 gol dari 18 pertandingan. Selanjutnya, pada 31 Agustus 2021, Moriba bergabung dengan klub Bundesliga RB Leipzig. Namun, karirnya di sini justru meredup. Pada 28 Januari 2024, RB Leipzig meminjamkan Moriba ke Valencia. Lalu, pada 8 Januari 2024, dia kembali dipinjamkan Leipzig, kali ini ke Getafe. Bersama Getafe musim ini, Moriba tampil 11 kali dengan catatan 2 assist. Ilais Moriba sudah 22 kali tampil bersama timnas senior Gini dengan catatan 1 gol. Skuad Indonesia bisa menang versus Gini, Shin Tae yang turunkan pemain terbaik naturalisasi demi Olimpiade Paris 2024. Ngeri skuad Indonesia bisa menang versus Gini, Shin Tae yang turunkan pemain terbaik naturalisasi. Pertandingan Indonesia versus Gini layak disebut laga hidup dan mati. Pelatih Indonesia Shin Tae yang tidak mau sia-sia datang ke Prancis. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Penggemar sepak bola siap-siap mendapatkan kabar baik. Shin Tae yang mengerahkan skuad terbaik Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir telah memerintahkan Shin Tae yang untuk berburu pemain naturalisasi ke Eropa. Shin Tae yang pun langsung tancap gas. Siapa Kiki Kochit? Ketua PSSI Erick Thohir paksa bermain bela Indonesia versus Gini playoff Olimpiade Paris 2024. Penggemar sepak bola pada kebingungan, ingin mengetahui siapa Kiki Kochit. Pemain yang diminta Ketua PSSI Erick Thohir membela Indonesia versus Gini. Dalam wawancara Erick Thohir di Salah Media, Erick Thohir menegaskan Kiki Kochit harus bisa berangkat dan bermain di pertandingan playoff Indonesia versus Gini. Oh, demi tuntutan masyarakat Indonesia, saya siap berkomunikasi perihal perizinan dispensasi terkait pekerjaannya. Sekali lagi ini berbicara Indonesia, tegas Menteri BUMN ini. Penggemar sepak bola mengaitkannya sosok Kiki Kochit adalah nama samara pemain naturalisasi yang baru. Kiki Kochit adalah Ula Romeni. Ula Romeni adalah striker tengah saat ini tergabung dalam tim FC Utrecht Belanda. Umurnya 23 tahun sudah mengoleksi 39 gol selama pertandingan. Kabar gembira untuk kita semua, timnas Indonesia berkembang pesat, cetak banyak sejarah. Erick Thohir klaim timnas Indonesia memasuki generasi emas.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengklaim bahwa saat ini Timnas Indonesia memasuki generasi emas karena tim merah putih mulai terus mencetak sejarah. Timnas Indonesia memang belakangan ini terus mendapat sorotan dari media asing karena berhasil membuat kejutan. Bahkan Timnas Indonesia secara perlahan mulai menunjukkan kualitasnya di berbagai ajang internasional. Pertama yang menjadi sorotan awal tahun 2024 ini yakni soal keberhasilan Timnas Indonesia tembus ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Timnas Indonesia untuk pertama kalinya berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Skuad Garuda berhasil mencetak sejarah karena ini pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Asia sejak pertama kali mentas di ajang ini tahun 1996. Ditambah lagi di 4 edisi sebelumnya, langkah Timnas Indonesia selalu terhenti di babak grup. Untuk itu, keberhasilan Indonesia mencetak sejarah baru ini langsung menjadi sorotan. Pasalnya, tim merah putih sukses mencetak sejarah setelah sekian lama selalu kesulitan di ajang ini. Tak berhenti di level senior saja, tetapi belum lama ini juga Timnas U23 Indonesia mendapat sorotan. Tim asuhan Shin Tae-yong ini dengan mengejutkan berhasil lolos hingga ke semifinal Piala Asia U23 2024. Dalam ajang 2 tahunan ini, Timnas U23 Indonesia sebenarnya berhasil mencetak sejarah. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa mencetak sejarah lagi apabila bisa lolos ke Olimpiade 2024. Pasalnya, Indonesia dari cabang olahraga sepak bola ini terakhir kali tampil di Olimpiade 1956 di Australia. Untuk itu, apabila tim asuhan Shin Tae-yong bisa mengalahkan wakil Afrika Gini pada babak playoff di Paris, 9 Mei 2024. Mereka akan kembali mencetak sejarah, setelah sebelumnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke semifinal Piala Asia. Melihat Timnas U23 Indonesia yang mulai bangkit dan menunjukkan kualitasnya, Erick Thohir menyebut bahwa Timnas Indonesia mulai menemukan generasi emasnya. "Oh, generasi emas sepak bola Indonesia telah lahir," tulis Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Menurutnya, Timnas Indonesia memang melahirkan generasi emas, tetapi ini juga akan menjadi tantangan ke depannya. "Oh, namun ini tak membuat kami berpuas diri. Persaingan ke depan makin ketat dan penuh tantangan," kata Erick. "Oh, tetap kerja keras, disiplin, dan pantang menyerah," ucap Erick Thohir. "Oh, mohon doa dan dukungannya agar Timnas terus mencetak prestasi lebih baik lagi." Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menekankan bahwa mencetak generasi emas ini tak mudah. Menurutnya, untuk bisa menemukan pemain-pemain terbaik itu tak akan cukup dalam waktu 5 tahun. Bahkan ia menyebut belum tentu dalam waktu 20 tahun bisa lahir pemain bagus di Timnas Indonesia. Untuk itu, dengan banyaknya prestasi yang mulai dicetak pemain Timnas Indonesia ini membuat ia menyebut bahwa generasi emas mulai lahir.